Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali pagi hari ini dalam pelajaran bahasa Arab. Kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab yang mana kegiatan pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang tarkib, susunan di dalam pola kalimat bahasa Arab. Baiklah, sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan tentang pola kalimat bahasa Arab, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan pagi ini diberi kemudahan oleh Allah dan kita yang belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Perhatikan ini anak-anak. Kita akan mempelajari tentang tarkib. Tarkib ini susunan atau pola kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama, perhatikan susunan kalimat di bawah ini dan perhatikan pula maknanya. Di sini kita disuguhkan atau disajikan satu kalimat yang ada di dalam kolom ini, yang pola kalimatnya terdiri dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Mubtada ini artinya yang diterangkan, khobar yang menerangkan. Tentunya ada yang menerangkan, ada yang diterangkan. Yang diterangkan ini ada di depan. Itu namanya mubtada. Kalau yang menerangkan itu ada di belakang, namanya khobar. Perhatikan contoh pola kalimat yang terdiri dari mubtada khobar. Seperti al-baitu jamilun. Al-baitu di sini kedudukannya sebagai mubtada. Jamilun kedudukannya sebagai khobar. Artinya apa? Rumah itu jamilun, bagus atau indah. Ini ada sudah artinya. Rumah itu indah. Indah ini yang menerangkan ya. Yang diterangkan apa? Yang indah itu apanya? Rumah. Berarti rumah yang diterangkan. Namanya mubtada. Selanjutnya sama, al-ghurfatu wasi'atun. Al-ghurfatu wasi'atun. Ruang itu atau kamar itu luas. Kamar al-ghurfah sebagai mubtada, wasi'atun luas sebagai khobar. Dan perlu kalian ketahui ketika ada susunan mubtada khobar, yang perlu kalian ketahui ketika yang diterangkan itu laki-laki atau mudzakkar, seperti al-baitu di sini laki-laki, mudzakkar. Bukan berarti tunya di sini cirinya perempuan, bukan. Kalau tu yang termasuk cirinya perempuan itu yang seperti tak marbutoh seperti ini, al-ghurfatu. Tapi kalau al-baitu di sini dia termasuk mudzakkar. Maka ketika mubtadanya itu mudzakkar, maka khobar harus mengikuti mubtada, khobar juga ya. Begitu juga ketika muannas, seperti contoh al-ghurfatu wasi'atun, maka khobarnya harus mengikuti perempuan juga, muannas ya. Al-ghurfatu fil baiti, bentuk yang berikutnya sekarang. Al-ghurfatu mubtada, fil bait di dalam rumah. Nah, ini khobar. Kamar itu di dalam rumah. Selanjutnya al-mindadatu fi ghurfatil istiqbal. Meja itu di ruang tamu. Kemudian al-maktabu fi ghurfatil mudzakarah. Meja tulis di ruang belajar.
Nah, ini contoh-contoh ya, pola kalimat yang terdiri dari mubtada, khobar. Dan perlu kalian ketahui ya, untuk khobar ini bisa berbentuk sifat ya, bisa berbentuk sifat, juga bisa berbentuk jar majrur seperti fil baiti. Nah, ini huruf jarnya ya, kemudian majrurnya al baiti ya, tak yang di kasrah ini majrur baiti. Ini namanya susunan jar majrur. Nah, seperti fi ghurfatil istiqbal. Nah, ini yang terdiri dari apa? Jar majrur, khobar yang terdiri dari jar majrur. Fi ghurfatil mudzakarah. Nah, seperti itu anak-anak ya. Dan perlu kalian ketahui, ada juga selain kalimat yang terdiri dari mubtada, khobar. Yang tadi mubtada ya, mubtada itu awal, yang diterangkan itu awal, yang menerangkan di belakang yaitu khobar. Ada juga yang mubtadanya ini di akhir, yang diterangkan ini di akhir, dan khobarnya yang menerangkan ya ada di awal. Lah, ketika mubtada yang diterangkan ada di akhir, itu namanya mubtada muakhar. Kalau khobar yang tadinya ada di akhir kemudian ditaruh di awal, itu namanya khobar muqaddam ya. Ini bisa juga, coba perhatikan susunan yang mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan, mubtada yang diakhirkan. Kalau tadi yang di atas kan mubtadanya di atas, mubtadanya di awal, khobarnya di akhir. Sekarang khobarnya diawalkan, itu namanya khobar muqaddam. Kemudian mubtadanya diakhirkan, namanya mubtada muakhar. Contoh ya, contoh. Kalau tadi ya, kalau tadi kan al-ghurfatu fil baiti. Al-ghurfatu ya, al-ghurfatu fil baiti. Al-ghurfatu fil baiti. Perhatikan sini. Ini susunan mubtada yang biasa ya, khobar yang biasa. Nah, ini dijadikan mubtada muakhar, khobar muqaddam. Nah, khobarnya ditaruh di awal, mubtadanya ditaruh di belakang. Nah, jadinya seperti ini. Fil baiti ghurfatun. Ya, ghurfatunnya tadinya mubtada ya. Ada alnya di sini. Maka ketika sudah menjadi mubtada muakhar, alnya ini hilang. Nah, menjadi apa? Ghurfatun. Ketika ada alnya kan al-ghurfatu. Ini dalam bahasa Arab namanya isim ma'rifat al-ghurfatu. Ya. Alnya hilang menjadi ghurfatun, menjadi nakiroh, tidak ada alnya. Ketika tidak ada alnya kata benda itu ya, isim itu, maka harus di tanwin, domatun itu, domaten ya. Ghurfatun. Di dalam rumah ada kamar. Tadinya kan kamar itu di dalam rumah. Nah, sekarang dibalik, khobar muqaddam ya, mubtada muakhar, di dalam rumah itu ada kamar. Seperti itu. Selanjutnya, nah begitu juga sama. Ini tadinya kan ya, min dodat, al min dodatu fi ghurfatil istiqbal. Nah, tadinya seperti ini kalau mubtada yang biasa, al min dodatu fi ghurfatil istiqbal. Tapi ketika sudah dijadikan sebagai khobar muqaddam dan mubtada muakhar, jadinya ini fi ghurfatil istiqbal, alnya dihilangkan. Yang tadinya ada alnya ya, tadinya ada alnya, sekarang alnya dihilangkan menjadi min dodatun. Ini juga begitu, fi ghurfatil mudzakarati maktabun. Di ruang belajar maktabun ada meja ya, ada meja tulis. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini perbedaan antara mubtada khobar dengan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Perhatikan sini. Pola kalimat di atas disebut kalimat nominal jumlah ismiyah, yaitu pola yang terdiri dari mubtada, artinya mubtada diterangkan, dan khobar artinya apa? Menerangkan. Biasanya mubtada berada di awal kalimat ya.
kalau yang mubtada biasa ya. Dan khobar itu berada setelah mubtada. Namun khobar bisa berada di depan, yang selanjutnya disebut khobar muqaddam, berarti khobarnya didahulukan. Begitu juga mubtada bisa berada di belakang atau di akhir, yang disebut mubtada muakhar, mubtada diakhirkan. Namun dengan syarat tertentu, yaitu tadi syaratnya ya, ketika susunan mubtada khobar yang biasa, maka mubtadanya ada alnya. Mubtadanya ada alnya. Tapi ketika sudah menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar, maka mubtada muakhirnya yang tadinya mubtada biasa ada alnya berubah menjadi tidak ada alnya ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Baiklah anak-anak, itu yang mungkin bisa Pak Ustadz jelaskan pada pertemuan pagi ini tentang mubtada dan khobar. Jika belum paham bisa diputar-putar ulang ya video ini. Baiklah, mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini atau pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.